Oke, seperti yang udah gue mention pada video sebelumnya, jadi ini adalah pengganti Honda Win 100 gue yang sebelumnya. Sebelum kalian komen, Mega Pro mah nggak asik bang. Honda Win kok mesin berdiri sih bang? Ya, ini mah motor jadi-jadian bang. izinkan gue memberikan alasan yang masuk akal kenapa akhirnya gue harus ninggalin Honda Win 100 dan pindah ke motor ini. Ada beberapa alasan penting yang mungkin bikin kalian juga kepikiran untuk modif Win 100 menjadi Mega Win 160. Simak terus videonya sampai habis ya. Sebelum masuk ke intisari video, gue akan jelasin terlebih dahulu detail motor Mega Win 160 ini teman-teman. Jadi basic motor ini adalah dari Honda Mega Pro tahun 2005 yang masih menggunakan pengkabutan berjenis karburator. Kalau kalian penasaran gimana bentuknya, kalian bisa lihat gambar di atas ini. Jadi gue dapetnya memang udah seperti ini kondisinya guys. Oke, kita mulai dari kaki-kaki terlebih dahulu. Sok depan masih bawaan Mega Pro, tapi sudah ditambah peninggi kurang lebih 7-10 cm. Begitu pula dengan shock breaker belakang yang masih menggunakan bawaan dari Honda Mega Pro. Masuk ke ukuran ban, untuk bagian depan menggunakan merek Swallow berukuran 300 dengan ring 17. Sedangkan untuk bagian belakang menggunakan ukuran 350 x 17. Untuk pengereman bagian depan, pada bagian penampung minyaknya menggunakan brembo-bremboan, tapi secara fungsi ini masih oke. Untuk piringan depan menggunakan GL Next teman-teman. Untuk bagian belakang masih menggunakan tromol bawaan dari Mega Pro. Untuk karburatornya, ini menggunakan karbu PE28. Tapi ini udah gue setting lagi ya untuk PJMJ-nya agar lebih irit dan lebih bertenaga guys. Soalnya sebelumnya itu masih suka ngerebet dan bensinnya masih terlalu boros untuk harian. Next, bagian stang gua kurang paham merek apa, tapi bentuknya ini mirip sama punya Suzuki TS 125. Yang kemudian gua pasang bar pad protector agar kesan trailnya lebih dapat. Selain itu bagian lampu depan juga gua pasangin cover dari besi agar ketika touring lampunya aman dari batu-batu terbang atau kerikil ketika dibawa jalur off-road. Dan juga di cover ini kita bisa ikat-ikat barang guys, ya mungkin kayak karpet atau mungkin tripod masih bisa diikat di depan. Dan terakhir gue pasangin lampu tembak agar ketika masuk hutan belantara gue nggak perlu takut kalau tiba-tiba lampu utamanya mati. Dan tentunya biar hantu terlihat jelas ketika memasuki daerah angker teman-teman. Untuk mesin jujur belum gue apa-apain, tapi kalau didengar dari suara dan dirasakan dari tenaga mesinnya, motor ini masih standar Mega Pro lama yang mempunyai kapasitas mesin 160 cc. Sisanya semuanya menggunakan part dari Honda Win, mulai dari spakbor, tangki, bodi, lampu, jok, semua masih menggunakan Honda Win 100. Nah, masuk ke intisari videonya teman-teman. Kenapa akhirnya gua memilih motor ini? Alasan yang pertama, performa mesin. Dengan mesin berkapasitas 160 cc, motor ini menawarkan performa yang responsif dan bertenaga, cocok untuk berbagai kebutuhan berkendara. Dan juga cukup kuat untuk melewati tanjakan-tanjakan tinggi yang sering gue hadapi ketika explore ke pelosok negeri teman-teman. Bukan berarti Honda Win gak kuat ya, hanya saja karena gue sering boncengan sama istri, dengan barang bawaan camping sangat banyak, mesin 160 cc ini menjadi solusinya. Alasan kedua, suspensinya nyaman. Kaki-kaki Mega Pro memiliki diameter yang lebih besar dan panjang daripada Honda Win 100. Oleh karena itu, ketika bawa barang yang banyak, motor ini itu nggak limbung dan tetap stabil melewati berbagai kondisi jalan yang ada ketika sedang touring ataupun camping. Yang ketiga adalah durabilitas dan perawatan mudah. Banyak yang bilang mesin GL series ini salah satu yang paling tangguh di kelasnya. Gua pribadi udah pakai motor ini buat touring dan juga masuk ke jalur semi off-road, dan alhamdulillahnya sampai sekarang gak ada kendala yang berarti. Selain itu mesin ini juga perawatannya mudah serta jarang sekali rewel, sehingga motor ini bisa diandalkan dan dijadikan bahan pertimbangan untuk bahan modifan. Nah, itu adalah alasan kenapa akhirnya gua memilih Mega Win 100 ini teman-teman. Tapi itu semua subjektif ya. Bisa saja teman-teman punya pengalaman dan pendapat yang berbeda tentang motor ini. Gimana menurut kalian? Worth it nggak modifikasi kayak gini? Atau kalian punya rekomendasi modifikasi lain? Gua tunggu komentar kalian ya.